Hai teman-teman semua, gue Dharma. Ini adalah Hai teman-teman semua, gue Dharma. Ini adalah YouTube program gue, dimana di sini kita akan bahas hal-hal yang berhubungan dengan apa yang gue suka, mulai dari buku yang gue baca, terus olahraga yang gue suka, terus semua hal yang gue rasa mungkin ada faedahnya yang mau gue share ke teman-teman semua. Oke, untuk edisi pertama ini gue pengen bahas masalah buku yang gue baca. Kenapa gue beli buku? Karena gue rasa ini adalah habit yang mungkin udah mulai ditinggalkan oleh kawan-kawan, terutama oleh mungkin kita-kita semua yang udah lewat dari bangku sekolah. Jadi tendensi kita untuk lebih suka nonton video atau dengar podcast, gue rasa di satu sisi bagus, tapi ada hal yang sebenarnya lebih mendasar di root kita sebagai pelajar, yaitu adalah membaca. Makanya gue pengen tekankan dan gue pengen share buku yang gue baca, harapannya bisa jadi referensi untuk teman-teman semua mengenai buku apa yang bagus menurut gue. Oke. Buku yang pertama yang mau gue bahas adalah buku dari Malcolm Gladwell yang namanya Outliers. Ini mungkin salah satu buku awal yang ngebuat gue senang baca buku. Jadi mungkin cerita awalnya gue dapet referensi dari teman bahwa dia suka baca buku ini, terus dibilangnya oke, terus gue baca dan ternyata emang oke menurut kita berdua. Jadi mungkin bagus untuk ngasih semacam turning point kenapa gue mulai suka buku, dan itu yang akan gue bahas di YouTube gue yang pertama ini. Oke. Sebenarnya buku Outliers ini bukan buku yang pertama yang yang dikarang oleh Malcolm Gladwell. Ini adalah buku ketiga kalau misalnya kita baca dari bibliografinya dia, setelah ada Tipping Point dan Blink. Tapi menurut gue pribadi, dari tiga buku yang udah dibahas, yang udah dibuat di awal, mungkin ini yang paling nendang menurut gue. Oke, kenapanya kita bahas nanti. Sekarang kita coba bahas profil bukunya dulu. Oke, yang gue punya di sini adalah buku versi bahasa Inggris. Nah, kenapa gue lebih suka baca bahasa Inggrisnya? Mungkin yang pertama karena untuk buku ini gue rasa penyampaiannya lumayan lugas, jadi bahasa Inggris yang disampaikan nggak begitu jelimet, jadi agak gampang untuk dibaca. Terus yang kedua adalah menurut gue untuk buku-buku yang gampang dibaca, alangkah lebih gampang baca pakai versi aslinya, karena ada kesalahan atau mungkin bukan kesalahan kali ya, mungkin ada beberapa hal yang kurang tepat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bukan karena kita nggak bisa, mungkin karena ada kata yang kurang tepat padanannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Makanya kalau gue pribadi sih untuk buku-buku yang gampang untuk dibaca, gue prefer pakai bahasa aslinya. Emang ada buku-buku lain kayak buku dari Nassim Taleb yang gue rasa agak lumayan heavy. Gue pernah beli versi Inggrisnya dan gue pusing. Makanya untuk yang buku kedua dari dia, gue pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk yang ini, gue sih lebih senang pakai bahasa Inggris. Oke. Gue beli ini itu di Kinokuniya. Jadi versi Inggris yang gue punya ini, gue belinya dari toko buku impor. Jadi di Indonesia itu ada beberapa yang terkenal. Ada Kinokuniya, ada Periplus, terus ada satu lagi gue lupa namanya apa, tapi dia lumayan terkenal sih, 3 toko itu. Tapi gue beli ini di Kinokuniya, harganya sekitar 136.000. Nah sekarang nih karena pandemi, kalau misalnya pergi ke toko buku agak naik tuh harganya itu, karena kan resesi, terus mungkin ini kan pakai kurs dolar ya, karena kan buku impor, jadi sekarang agak lebih mahal harganya. Terakhir gue cek itu di bulan September ini sekitar 140 ribuan harga bukunya, agak naik sedikit dibanding yang versi yang gue beli sekarang. Oke.
Oke, mungkin sekarang kita masuk ke konten kali ya. Jadi Outliers ini adalah buku yang bercerita tentang sebagaimana definisinya, outliers, orang-orang yang luar biasa atau orang-orang yang tidak pada uh, apa namanya kebanyakan orang, makanya disebut outliers. Nah, hal yang paling menarik yang dibahas buku ini itu adalah dia itu kayak membantah fenomena umum, definisi umum yang orang anggap terhadap apa itu outliers. Jadi bagian pertama, ide besar yang dia pengen bahas itu adalah apakah outliers ini merupakan hal yang given, yang lu dapet dari lahir lu, let's say lu pintar, terus apakah karena lu terlihat sebagai orang pintar itu yang membuat lu sukses, atau di dimensi yang lain itu sebenarnya bukan hal yang berhubungan dengan bakat atau gift, tapi apa yang usaha yang lo lakuin untuk lo sukses. Jadi narasi itu yang dibahas oleh si Gladwell di buku ini. Dan sebenarnya mungkin topiknya nggak begitu unik, agak general, tapi cara dia ngebahas tuh gue rasa sih sangat menarik, so fascinating menurut gue. Dia bawa definisi itu ke berbagai macam dimensi. Dia bicara tentang legacy, bagaimana sebenarnya sukses itu juga ngaruh dari, nggak cuma dari kondisi ekonomi lo, karena sekarang kan yang ramai dibahas oleh orang itu adalah ketika gue sukses itu ada hubungan sama kondisi gue yang gue privilege bahasanya. Jadi karena gue datang dari keluarga berada, ya orang tua gue itu ada orang kaya, karena itulah gue sukses. Di buku ini agak sedikit lebih dalam dari itu. Jadi kenapa lo sukses itu sebenarnya betul ada faktor legacy di sana, di mana lo berasal, tapi nggak murni masalah kondisi keuangan lo. Karena banyak kondisi di mana ada orang yang sangat sukses, tapi sukses yang dicapai oleh orang tuanya itu membuat anaknya nggak mau berusaha lebih seperti orang tuanya. Jadi ada titik di mana sukses dari orang tua justru berbanding terbalik terhadap apa yang dia harapkan ke anaknya. Jadi nggak melulu soal kondisi privilege si anak. Nah, buku ini ngebahas, gue rasa lumayan dalam tentang bagaimana legacy itu, apa hal yang penting dari legacy yang sebenarnya berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Nah, dimensi berikutnya yang dibahas adalah bagaimana sebenarnya kesuksesan datang dari lingkungan lo. Di sini disebutkan beberapa contoh dari kenapa seseorang itu sukses karena lingkungannya dia dan karena kondisi yang dibentuk di waktu itu. Jadi ada cerita tentang Bill Gates, kenapa dia sukses. Ada cerita tentang ada pengacara Yahudi namanya Joe Flom, kalau nggak salah, kenapa dia sukses. Juga dibahas dengan sangat tuntas di buku ini. Dan itu kayak menjadi jawaban terhadap pertanyaan semua orang, kenapa sih Bill Gates bisa jadi orang nomor 1 paling kaya sedunia selama bertahun-tahun? Apakah emang karena dia pinter dan dia sukses? Apakah mungkin karena situasinya itu memungkinkan dia dan hanya dia yang bisa sukses di waktu itu? Oke, jadi mungkin sedikit spoiler. Ada cerita di mana Bill Gates waktu masa kecilnya dia itu datang dari kondisi di mana dia adalah orang-orang awal yang dapat akses ke komputer. Jadi dia sekolah di sekolah yang lumayan elit karena dia pun emang berasal dari keluarga yang lumayan berada, tapi karena itu dia punya akses terhadap komputer pertama yang ada di lingkungan sekolahnya dia. Jadi kondisinya adalah dia itu yang semacam kayak dibentuk oleh alam untuk ready di bidang komputer. Makanya ketika masa-masa itu dia lalui dengan oke, terus masuk di era di mana orang mulai mengerti komputer, dia adalah orang-orang awal yang langsung blooming. Karena kondisinya adalah dia itu udah prepare di awal. Lalu di bagian lain di buku ini dia cerita tentang mengapa orang Cina sukses. Nah,
gue nggak tahu nih apakah dia itu bisa ngebaca uh, atau dia bisa buat prediksi kenapa orang Cina sukses kayak sekarang atau kayak gimana, karena kan buku ini kan diterbitkan lumayan lama ya sebenarnya, tahun 2009, tapi kan Cina itu mulai powerful banget sampai dia bisa ngalahin Amerika kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekarang secara grafik ekspor impor entah Cina pertama atau dia masih di bawah Amerika, gue masih kurang tahu sih, tapi di buku ini tuh dibahas kenapa orang Cina bisa sukses. Dan sebenarnya yang balik ke poin pertama, kan tadi kan gue bilang masalah legacy. Jadi legacy itulah legacy dari orang Cina, jadi kultur lama Cina yang membuat orang-orang Cina sukses. Even orang Cina yang tinggal di Cina ataupun orang Cina yang udah pergi ke tempat lain. Karena kan sekarang kalau misalnya teman-teman pada aware, dan gue rasa aware sih, jadi orang Cina yang sukses nggak cuma di Cina doang loh, di Indonesia pun kalau misalnya lo tahu kan mungkin hampir semua kali ya yang konglomerat yang punya perusahaan yang multi industri kayak grup Sinarmas, grup Lipo, grup Ciputra, semua Cina. Belum lagi ada Salim, Panoto. Terus kalau misalnya yang itu kan yang orang Cina yang Indonesia ya, yang udah pribumi. Terus kalau misalnya orang Cina yang di Cina kayak Jack Ma, terus gue nggak tahu sih contohnya siapa karena gue nggak tahu namanya, tapi sebenarnya kalau bisa kita membaca dari Forbes list orang paling kaya itu orang Cina yang dari Cina tuh banyak banget. Terus yang di Australia pun juga sama, gue punya saudara tinggal di sana yang bilang bahwa banyak apartemen yang ada di Australia atau rumah-rumah itu dimiliki oleh orang Cina yang emang tinggal di Cina, terus dia usahanya di Australia, itu banyak banget. Nah, dan kalau kata Gladwell itu rooted dari culture-nya dia, bagaimana nenek moyang mereka itu ngebentuk suatu habit yang membuat mereka kerja keras, dan itu passing down ke anak cucu mereka dimanapun mereka berada. Nah, di buku ini tuh gue rasa keren banget sih penjelasannya sih. Jadi ada satu bab namanya Rice Paddies and Math Tests. Jadi itu bukunya yang spesifik untuk membahas kenapa orang Cina tuh bisa luar biasa kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak lagi sih dimensi yang dibahas, tapi ini semua ngebahas satu poin, yaitu ada outliers. Jadi kalau misalnya lo mau tahu kenapa orang lain sukses, atau lo mau belajar gimana cara sukses, dan lo melihat ada orang kok ada orang yang kaya sukses dan ada orang yang miskin awalnya terus dia sukses, dan gue rasa dengan lo baca buku ini lo bisa ngerti kenapa. Jadi again, definisi sukses gue rasa dibahas dengan sangat apik di buku ini. Jadi untuk lu yang pengen baca buku dengan maksud untuk self-help diri lu sendiri, atau cuma pengen cari bahan untuk dapat cerita yang oke, karena tadi gue bilang ini narasinya oke banget sih, ditulis oleh Gladwell, gue sangat rekomendasiin lu untuk baca buku ini, Outliers dari Malcolm Gladwell. Oke, mungkin yang sekarang sekian dulu review gue untuk buku Outliers, buku yang pertama yang mau gue bahas. Next mungkin kita akan bahas yang lain, mungkin buku lain, atau mungkin aktivitas gue yang lain yang gue pengen share ke teman-teman semua yang mungkin ada faedahnya. Oke, sekian dulu, bye-bye.